Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau belajar bersama-sama tentang penciptaan langit dan bumi. Kita mau melihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kita akan bahas ini satu persatu. Penciptaan langit dan bumi itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kata kerja menciptakan dalam teks aslinya adalah bara. Ini dipakai hanya bila suatu tindakan itu adalah tindakan ilahi. Dan hasil maknanya itu bara ini adalah baru sama sekali atau baru secara ajaib. Jadi penciptaan yang Tuhan lakukan ini adalah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Kitab Kejadian itu menentang gagasan-gagasan mitos-mitos Babel yang bahwa benda atau materi itu sama kekalnya dengan Allah. Nah, tidak ada sesuatu apapun yang keberadaannya itu kekal kecuali Tuhan Allah itu sendiri. Allah tidak bergantung pada keberadaan benda-benda seperti dalam pemahaman panteisme. Justru sebaliknya, segala sesuatu baik itu benda atau materi bergantung pada Allah. Karena Allah itu berkuasa mengadakannya dan sekaligus juga meniadakannya. Jadi bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu cuma Allah yang kekal dan Allah yang menciptakan semuanya, Bapak Ibu Saudara. Lalu kalau kita melihat bahwa dikatakan ada kata belum berbentuk dan kosong. Maksudnya apa? Ungkapan belum berbentuk dan kosong ini menegaskan keberadaan bumi yang belum tertata rapi dan belum memiliki bentuk atau kondisi yang baik untuk dihuni oleh makhluk hidup. Jadi sebelum makhluk hidup itu diciptakan, baik manusia, binatang, dan segala sesuatunya, Tuhan menata rapi, Tuhan menyiapkan semuanya itu supaya kondisinya baik untuk dihuni oleh setiap makhluk hidup, Bapak Ibu Saudara. Itulah baiknya Tuhan. Tuhan bukan cuma sekedar menciptakan kita, tetapi menyiapkan tempat tinggal kita itu dengan baik dan rapi, Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah juga nanti di surga nanti Tuhan juga sudah siapkan tempat yang sudah siap, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat ini kita juga ingin tahu apa makna dari roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Kata Ibrani roh atau roh ini disebut sebagai ruah, bisa diterjemahkan angin atau roh. Alkitab TBI menerjemahkan ruah Elohim atau sebagai roh Allah, bukan angin Allah. Melayang-layang di sini, kebanyakan ahli tafsir Alkitab mengibaratkan seperti induk burung Raja Wali yang menggoyang bangkitkan isi sarangnya dan melayang-layang di atas anak-anaknya untuk memaksa anak-anaknya yang belum akil balik itu memasuki kehidupan yang berjenjang dewasa. Jadi Raja Wali itu menggoyang bangkitkan sarang biasanya untuk anak-anaknya, lalu supaya anak-anaknya itu terjatuh, tapi akhirnya si Raja Wali induknya ini akan menopang anaknya untuk mengajari anaknya itu terbang, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini diartikan melayang-layang ini seperti induk Raja Wali yang tetap menyertai hadir di tengah-tengah anaknya. Dan Tuhan melayang-layang itu bicara kehadiran Tuhan di dalam penciptaan kita, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita mau belajar tentang penciptaan dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Di Kejadian 1 ayat 3-5 dikatakan, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Dipisahkanlah terang itu dari gelap, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, terang ini bukan matahari dan bulan, karena benda penerang diciptakan hari keempat. Lalu hari pertama ini terang yang seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau memang benda penerang seperti matahari dan bulan diciptakan hari yang keempat. Terang hari pertama yang disebutkan oleh Kejadian pasal 1 ayat 3-5 ini berhubungan dengan awal pekerjaan Allah dalam tindakan penciptaan. Sebagaimana dijelaskan tadi,
bahwa gelap gulita itu menutupi samudera raya. Tetapi tindakan Allah melayang-layang di atas permukaan air menunjukkan bahwa Allah itu hadir dalam ciptaannya. Jadi, oleh karena kehadiran Allah, ada yang namanya terang itu muncul dan gelap gulita itu hilang, Bapak Ibu Saudara. Percayalah bahwa Tuhan kita adalah terang itu. Jadi, tanpa benda penerang, Tuhan itu adalah terang itu sendiri, Bapak Ibu Saudara. Nah, jika terang yang dimaksudkan di sini beberapa orang mengatakan berhubungan dengan benda penerang, maka makna kata terang dalam ayat 3 itu akan kabur. Jadi, terang yang dimaksud dalam ayat 3 adalah tindakan Roh Allah atas ciptaannya. Ini tidak berhubungan dengan terang yang diakibatkan oleh benda penerang seperti matahari ataupun bulan. Sementara kalimat jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama, menggambarkan bahwa tindakan Allah itu sudah sempurna atau komplit. Ungkapan itulah hari ke titik-titik merupakan formula dari rangkaian kerja Allah bahwa ia melakukan semua tindakan penciptaan tersebut secara sempurna, teratur, dan tidak dihalangi oleh apapun. Kalau kita jelaskan secara ilmiah, setelah Tuhan menciptakan terang pada bagian akhir, penjelasan penciptaan tersebut disebutkan, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Bagaimana petang dan pagi terjadi jika bumi tidak berotasi pada porosnya, dalam porosnya ia berevolusi terhadap matahari. Kan matahari benda penerang diciptakan pada hari keempat. Lalu bagaimana itu terjadi? Lalu bagaimana juga tumbuh-tumbuhan? Diciptakan pada hari ketiga itu bisa hidup tanpa proses fotosintesis, yakni dengan bantuan matahari, karena benda penerang itu diciptakan pada hari keempat. Kalau memang ini terjadi seperti itu, pertanyaan ilmiah seperti ini yang membuat para saintis itu menertawakan paham ortodok yang melihatnya sebagai rentetan kronologis, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita analisis dalam perspektif ilmiah, tampaknya urutan atau kronologi penciptaan, sebagaimana yang disebutkan oleh Alkitab, sangatlah tidak logis. Seperti yang penulis sudah sebutkan tadi di atas, ungkapan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke titik-titik. Kalimat ini tidak bertujuan untuk menjelaskan kronologi penciptaan secara ilmiah, tetapi secara pernyataan teologis bahwa Allah menciptakan segala sesuatunya dalam agenda Allah sendiri yang tersembunyi dalam penelaahan sains, dan bahwa apa yang telah dikerjakan Tuhan itu sempurna. Kata Ibrani Yom seharusnya tidak diterjemahkan hari dalam pengertian 1 kali 24 jam. Kata Yom hari ini lebih menegaskan periodik teknis bahwa karya Allah dalam penciptaan sedang berlangsung secara dinamis dan progresif. Bukan sistemasi atau periodisasi sistemasi terjadinya ciptaan, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu yang sering kali kita salah. Nah, saat ini kita ingin melihat tentang penciptaan manusia. Penciptaan manusia itu merupakan klimaks dari rangkaian tindakan penciptaan Allah. Kitab Kejadian memberikan gagasan yang sangat jenius bahwa manusia adalah puncak dari semua karya ciptaan Allah. Manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dan semuanya yang telah diciptakan Allah diberikan kepada manusia dan berada dalam kekuasaannya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saat kita tahu di dalam ayat yang ke-26 sampai 27, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa. Menurut gambar dan rupa Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Bapak Ibu Saudara, penciptaan manusia itu menggambarkan bahwa yang pertama, manusia itu dicipta segambar dan serupa dengan Allah. Dari kesaksian penciptaan dalam Kejadian, Allah menciptakan semuanya hanya dengan atau melalui firman. Allah itu hanya berfirman, jadilah. Dalam penciptaan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segenap alam semesta, maka semuanya itu jadi. Tetapi manusia diciptakan Allah dengan buatan tangannya sendiri dan menghembuskan nafas kehidupannya padanya. Allah sendiri.
ke Roh Allah sendiri itu dihembuskan kepada manusia, Bapak Ibu Saudara. Dari segala makhluk yang pernah diciptakan Tuhan Allah, hanya manusialah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Berarti manusia dicipta seperti penciptanya, dengan kemungkinan keadilan, kesucian, dan kebenaran. Nah, pernyataan ini manusia itu dicipta menurut gambar dan rupa Allah itu bisa kita temukan juga di dalam Perjanjian Baru. Karena kita juga tahu bahwa Yesus Kristus disebut juga gambar Allah. Dan sudah dijanjikan barang siapa yang percaya kepada Allah akan dijadikan kembali menurut gambarnya dan akan serupa dengan dia, yaitu dengan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang kedua, bahwa manusia itu sebagai mandatarisnya Allah. Itu menjelaskan bahwa Allah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah Allah memberkati mereka, itu Allah memberikan otoritas untuk menguasai dan menaklukkan alam, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Allah menjadikan manusia itu untuk kemuliaan Tuhan juga. Dan untuk memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita juga tahu bahwa manusia itu makhluk rasional. Supaya dapat menjadi mandataris Allah di bumi, ia memperlengkapi manusia dengan akal budi, daya cipta, dan kemampuan-kemampuan bersosial yang lainnya. Manusia adalah manusia karena ia adalah satu-satunya makhluk yang dapat mengenal kebenaran, yaitu melalui rasio. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang dapat berpikir dan juga mempunyai naluri di dalam kehidupannya, Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan melihat kata-kata sungguh amat baik. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Maka Allah melihat semua yang dijadikannya ini sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Allah memberkati manusia itu dengan segala yang ada di dalam alam semesta. Allah menyediakan makanan bagi manusia itu dan tersedia di dalam semuanya di alam itu. Manusia harus berkuasa atasnya, termasuk pengelolaan ciptaan Allah. Setelah manusia diciptakan oleh Allah, ia melihat bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Dalam rangkaian penciptaan dan pra-penciptaan, Allah tidak mengatakannya demikian, Bapak Ibu Saudara. Manusia sebagai mandatarisnya Allah memiliki tanggung jawab yang berat. Setelah manusia jatuh dalam dosa, tanggung jawab sebagai mandataris Allah itu jadi kabur. Manusia banyak melihat dirinya atau hal-hal yang tidak baik, tapi seharusnya manusia itu diciptakan awalnya itu sungguh amat baik. Mari saat ini kita perlu tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Tuhan menciptakan kita dengan sebelumnya menyiapkan segala sesuatunya dengan rapi, dengan baik. Dan pada waktu dia ciptakan kita, dia mengatakan sungguh amat baik manusia itu. Mari kita mau kembali Bapak Ibu Saudara ke rancangan awal Tuhan menciptakan hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.